Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Setia dengan nomor induk 01045042. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari kerja saya dengan KD 3.2 dan 4.2 SMA kelas 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Yang pertama adalah kompetensi dasar 3.2, yaitu adalah menganalisis dan aspek kebahasan dan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah indikator pembelajaran kompetensinya. Yang pertama adalah mengidentifikasi nilai aspek dalam hasil laporan observasi. C2 menjelaskan mengidentifikasi hasil dan mempertimbangkan hasil laporan dalam observasi hasil. Yaitu C4 menguji. Yang ketiga adalah mengevaluasi hasil dalam hasil laporan hasil. Yaitu C5 membandingkan. Ada materi pokok pembelajarannya, yaitu faktanya menampilkan hasil dari konsep laporan, dari hasil menganalisis, dari hasil perundingan sekolah kepada siswa. Yang kedua adalah konsep, menganalisis dan mengamati hasil dari perorangan siswa terhadap sekolah. Itu metode langkah-langkahnya pembelajarannya, yaitu mengamati dan memahami setiap siswa dalam pembelajarannya, mengidentifikasi dan hasil evaluasi hasil dari laporan observasi. Bentuk penilaiannya atau bentuk soalnya adalah pilihan ganda atau uraian. Yang kedua adalah KD 4.2, yaitu mengonstruksikan hasil teks laporan dengan mempertimbangkan nilai isi dan aspek kebahasan dari tulisan maupun tulisan. Yang pertama adalah mengidentifikasi hasil laporan dan memahamkan hasil dari laporan, yaitu C4 menganalisis. Yang kedua adalah pemahaman materi dalam pembelajaran sistem sekolah, yaitu C5 penilai. Prosedurnya adalah mengidentifikasikan hasil dari hasil laporan, observasi, dan mengidentifikasi hasil observasi. Yaitu metakognitifnya adalah menganalisis dan memahami konsep, yaitu memahami dan menilai isi dari hasil observasi siswa, yaitu menjelaskan resensi hasil dari siswa dan pembelajarannya. Bentuk soalnya atau jawabannya itu esai dan pilihan ganda. Kalau hangoutnya adalah, saya ada beberapa hangout yang saya buat, yaitu laporan hasil observasinya. Pertama adalah kompetensi inti, memahami penerapan analisis pengetahuan faktual, Cap2 atau produser berdasarkan rasa pengetahuan dalam ilmu pengetahuan teknologi, seni ataupun budaya. Pengetahuan dan wawasan menerapkan pengetahuan prosedural yang di bidang kajian dan spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua adalah mengolah, menelaah dan mengaji ranah konkret dan ranah abstrak terhadap berkaitan dengan pengembangan dari pembelajarannya di sekolah secara mandiri ataupun mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuannya. Itu adalah kompetensi dasarnya, sama halnya KD 2, yaitu menganalisis dan aspek kebahasaan dan minimal 2 teks laporan hasil observasi. 4.2-nya adalah mengkonstruksikan hasil laporan dengan mempertimbangkan isi dan aspek kebahasaan baik tulisan maupun tulisan. Tujuannya pembelajarannya adalah siswa mampu mempelajari nilai dan kebahasan dalam sebuah hasil observasi. Yang kedua, siswa mampu membandingkan hasil observasi di lapangan maupun di luar tugas. Yang ketiga adalah siswa mampu mempelajari sebuah observasi yang ditunjukkan dan didiskusikan secara kelompok. Yang keempat adalah siswa mampu memerpresentasikan hasil tujuan observasinya bersama kelompok. Kata konsepnya adalah hasil observasinya itu identifikasi laporan observasi bersama kelompok, diskusi kelompok maupun mempresentasikan hasil kelompoknya. Itu kesimpulan dari materinya adalah manusia maupun hasil observasi dan sebagainya lainnya itu kita jelaskan. Yang pertama adalah observasi itu berasal dari kata bahasa Latin, itu memiliki arti melihat atau mempertimbangkan atau memperhatikan secara nyata ataupun observasi yang erat dikaitkan dengan suatu objek permainan baik faktor, penyebab dan dampak yang luas. Orang-orang yang melakukan observasi dapat disebut dengan pengamat. Melakukan observasi secara umum ada kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung detail dengan melakukan observasi pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan suatu informasi yang benar terkait objek tersebut.
Dan fungsi tujuan dari observasi adalah pengajuan sebuah secara cermat, merupakan pengertian observasi yang menggunakan pedoman pengamat. Fungsi observasi untuk mendapatkan informasi dari objek yang diamati berupa data, skor, ataupun nilai. Jadi poin-poinnya gunakan gambar objek maupun mendapatkan kesimpulan, dan ketiga mendapatkan data atau informasi. Dan manfaatnya itu adalah hasil observasi bisa diinformasikan dengan hasil penelitian yang data akurat. Yang kedua adalah deskripsi pada observasi pada menjelaskan dunia nyata. Yang ketiga adalah membaca dan menafsirkan hasil penemuan dan presentasinya maupun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah mencatat perilaku pertumbuhan atau hal-hal yang terkait pada fenomena objek tak kalah kejadian berkaitan secara langsung ataupun secara nyata. Yang kedua adalah bisa memperoleh data dari subjek secara langsung, baik komunikasikan verbal atau tidak. Dan kekurangannya itu adalah perlu waktu lama dalam melakukan penelitian. Yang kedua ada pengamatan fenomena secara langsung lebih lama atau tidak bisa melakukan secara langsung. Yang ketiga ada kegiatan pengamatan bisa terganggu untuk kejadian. Dan yang keempat adalah penunjuk pelajar, yaitu ada metode penjelasan. Yang kedua adalah penugasan individu, ketiga kelompok, dan keempat adalah penugasan akhir kelompok, yaitu ada latihan soalnya, itu apa yang masuk observasi. Yang kedua ada sebutkan dan jelaskan tujuan dari manfaat observasi, ciri-ciri observasi itu seperti apa, dan yang terpasti gimana. Yang keempat ada apa saja kelebihan dan kekurangan dari observasi. Dan yang kelima adalah sebutkan dan jelaskan apa itu observasi menurut para ahli. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.